Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di mata kuliah usul tafsir wa qawaiduhu secara tatap muka yang kedua. Ini beda personel ya dari yang kemarin kayaknya. Ada tambahan. Kalau kemarin semuanya yang cantik-cantik yang sini. Sekarang ada yang ganteng juga. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tafsir kontekstual atau kita akan melihat bagaimana apa sih tafsir, kita biasa menyebut dengan tafsir tekstualis atau tafsir kontekstualis dan lain sebagainya. Atau ini, nah kalau kontekstualis itu masuknya ke ranah tafsir kontemporer. Setelah kemarin kita mempelajari ilmu-ilmu apa saja ya yang dibutuhkan dalam sebuah penafsiran, entah dia tafsir tekstual maupun dia tafsir kontekstual. Ilmu-ilmu yang kemarin, ilmu-ilmu dasarnya itu akan selalu dipakai oleh para penafsir. Nah, jadi yang berhubungan dengan tafsir atau seorang penafsir itu kan apa motivasinya, tugasnya seorang penafsir itu kan memahami ayat, gitu ya, memahami ayat yang ditafsirkan, kemudian menyampaikannya ke orang lain, atau memaknainya kemudian disampaikan ke orang lain, atau misal memang untuk dirinya sendiri ya, untuk dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi para penafsir itu dalam mengungkap makna yang terdapat dalam apa istilahnya dalam ayat itu banyak makna yang mau diungkap. Kalau dari bahasa hermeneutika, kalian nanti mungkin di akhir pertemuan akan belajar hermeneutika. Hermeneutika, makna dalam sebuah ayat itu ada terbagi dalam 3 hal. Bukan terbagi ya, kandungan makna itu ada 3 hal. Abstraksi firman Tuhan, jadi makna ayat, suatu ayat, bekerja ayat. Kalau kemarin kita belajar tentang ayat tentang haid ya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ayat, sebuah ayat itu yang mau diungkap apanya dulu. Yang pertama adalah ayat ini adalah firman Tuhan. Apapun isinya, ayat ini adalah firman Tuhan. Jadi ketika mau menafsirkan, itu kita harus memposisikan ayat ini adalah pesan dari Tuhan. Tentu kalau itu pesan dari Tuhan, cara diperlakukannya berbeda dengan pesan dari guru, pesan dari teman, apalagi kalam dari kalam ya. Nah, kalam biasanya kita mengisyaratkan dengan Tuhan gitu ya. Ini adalah kalamullah yang tentu berbeda dengan perkataan guru, bahkan perkataan ulama, perkataan nabi itu juga akan berbeda. Kita selalu akan membedakan mana yang kalamullah, mana yang hadis nabi. Itu tidak boleh disatukan karena memang kalau dari segi pahalanya misalnya, kalau kita membaca kalam itu bernilai pahala dan sebagainya, kalau hadis itu enggak gitu ya. Biasanya kita menemukan perbedaan antara kalamullah sama hadis qudsi. Sudah belajar itu kan? Jadi bahwa hadis qudsi meskipun itu perkataan dari Allah, tetap itu disampaikan kepada Rasulnya tidak dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. Bisa jadi maknanya saja kemudian dilafadzkan kembali oleh Nabi. Bisa jadi lafadznya memang dari Allah, tapi Allah akan berbicara bahwa ini tidak termasuk dalam Al-Quran. Akhirnya ketika Nabi meriwayatkan itu adalah qala Nabi, kemudian qala Allah Ta'ala bla 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 bla. Itu yang dimaksud dengan hadis qudsi. Nah di sini jadi bahwa ayat ini adalah abstraksinya firman Tuhan. Bentuknya adalah firman Tuhan. Maka kita harus mengerti bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menempatkan ayat ini sebagai pesan dari Tuhan. Tentu kita kalau misalnya kita mau menjelaskan tentang pesan Nabi, kita bisa meneliti bagaimana psikologi Nabi ketika berbicara tentang hal itu. Tapi kalau Tuhan, bisakah kita meneliti psikologi Tuhan? Kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang perlu ditempatkan dalam mencari makna ini adalah bagaimana ayat itu memang sebuah dari pesan dari Tuhan dengan segala
hal yang bersangkutan dengannya, bahwa firman Tuhan itu pasti ada motivasi di baliknya, bahwa redaksi yang berbeda itu tentu akan berbeda pula maknanya dan lain sebagainya. Ya, posisikan itu sebagai firman Tuhan. Kemudian ada makna mengungkapkan isi dan dalam bentuk kebahasaannya. Jadi mengungkapkan makna dari segi kebahasaannya. Tentu kita akan belajar dulu struktur kebahasaan bahasa Arab. Yang tentu karena ini berbahasa Arab tentu berhubungan dengan budaya Arab ya. Struktur bahasa itu kan berhubungan dengan budaya lokalnya ya. Bahasa Arab berhubungan dengan budaya bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga strukturnya akan mengikuti budaya bahasa Indonesia. Bahkan bahasa itu kan akan selalu berkembang ya. Di dalam bahasa Indonesia itu kan berkembang terus. Dulu penulisan zaman dan zaman gitu kan berbeda-beda ya. Kalau dulu masih pakai zaman, kemudian diganti dengan zaman, balik lagi ke yang tepat itu adalah zaman. Atau kalau dalam bahasa Indonesia banyak yang disadur, misalnya dulu bahasa Al-Qur'an itu al strip pur petik di atas an gitu ya. Kemudian dulu ada yang pernah menerjemahkannya dengan a-nya kecil, terus strip Qurannya itu ya tetap nggak pakai apostrof atau nggak pakai koma di atas Al-Qur'an. Itu kan berkembang ya, bahasa itu berkembang. Jadi ketika mau belajar Al-Quran itu harus dilihat dari mengungkapkan makna dari sebuah ayat menurut bahasanya. Jadi kita tidak penafsir tidak bisa menafsirkan ayat itu dengan melebihi batas ayat itu bisa ditafsirkan atau dari maknanya. Jadi misalnya yang terjadi di tafsir kontekstualis misalnya. Biasanya menafsirkan ayat itu kan disesuaikan dengan pengetahuan kita atau kebutuhan kita di saat ini. Tapi pun seperti itu, makna asli dari bahasa Arab itu tidak bisa ditinggalkan, gitu ya. Kayak misalnya mentakwilkan yadullah fawqa aydihim, misalnya tangan Allah. Bahasanya kan yadullah gitu ya, bahasanya itu yadullah. Bisa diterjemahkan dengan tangan Allah. Secara maknawinya kan tangan Allah, ada yang ya sudah pokoknya tangan Allah. Perkara tangan Allah bentuknya kayak gimana, ada jarinya atau tidak, ada sikunya atau tidak seperti tangan manusia, itu kaifiahnya sudah kita serahkan pada Allah. Pokoknya ya tangan Allah. Ada yang menerjemahkan dengan kekuasaan, karena yadullah itu kiasan, jadi bisa diterjemahkan dengan kekuasaan Allah. Nah, antara kekuasaan dan tangan itu kan masih ada hubungannya ya, sama kayak kita misalnya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu artinya kan bukan tangan di atas lebih dari tangan di bawah kan, tapi apa artinya kalau dalam bahasa Indonesia? Memberi itu lebih baik daripada menerima gitu ya. Padahal kalau tangan di atas itu bisa jadi nggak memberi ya, tapi cukup. Bisa juga di atas kan. Tapi itu tidak diterjemahkan seperti itu gitu ya. Jadi pun dia diterjemahkan dengan kekuasaan itu masih tidak keluar dari kata-kata kata-kata kekuasaan. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia kan juga kayak gitu ya, yaitu tangan kanannya presiden. Bukan kok tangan kanannya terus buat makan akhirnya presiden harus disuapin dengan tangan kanan ajudannya, bukan kan? Tapi dari segi kekuasaan, dari segi kepercayaan, dari segi apapun si orang ini tuh punya kebijakan atau jadi orang kepercayaannya presiden. Nah, seperti itu. Jadi misalnya mau menerjemahkan dengan takwil, kita pernah bahas takwil ya, mau menakwilkan sebuah ayat itu tidak bisa lepas dari makna-makna yang ada dalam bahasa Arab tersebut gitu. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang ada, di Mahid itu ada ada itu diterjemahkan oleh Prof. Kures dengan gangguan, meskipun bahasa asalnya adalah sakit atau penyakit atau kotoran. Meskipun diterjemahkan dengan gangguan, kata gangguan ini tidak keluar dari si ada ini tersebut. Nah, si ada ini ya, ada ini memang bisa dimaknai dengan kata gangguan gitu. Jadi bukan kok terus akhirnya lepas begitu saja dari makna aslinya gitu ya. Kayak misalnya kalian lagi nulis gitu ya, lagi nulis
Biasanya kalau skripsi itu nanti ada cek similarity. Jadi skripsi jenengan itu murni bikinan jenengan atau banyak yang plagiasi. Itu bisa dicek, biasanya nanti diserahkan ke prodi, dicek similarity-nya ada berapa. Ketika lebih dari 35% maka dikembalikan lagi dan tidak boleh untuk mendaftar munaqasyah. Caranya adalah dengan mengganti redaksinya. Misalnya jadi apa? Misalnya kata dirubah redaksinya. Misalnya dalam plagiasi itu, dalam jurnal itu menggunakan kata Al-Quran adalah kalam Allah. Misalnya ya, terus cara mengubah plagiasinya adalah kita bisa mau mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, itu kita bisa ganti dengan redaksi apa misalnya. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang berisi pesan-pesan dari Allah. Misalnya seperti itu. Nah, kata pesan-pesan, kata kalam itu kan tidak keluar dari apa yang mau kita sampaikan kan? Nah, gitu. Jadi sebagaimanapun liberalnya kita mau penafsir, mau menerjemahkan ayat yang sesuai dengan kebutuhan zaman, itu tidak boleh lepas dari sisi bahasanya. Ayat itu makna bahasanya apa? Jadi nggak boleh jauh-jauh dari situ, karena ketika Allah memilih kata itu untuk diturunkan, pasti maknanya juga ikut menyertai, gitu ya. Kenapa Allah memilih bahasa itu dalam bahasa Arab? Kenapa Allah memilih nama ini Alkitab? Kenapa Al-Quran dan lain sebagainya? Itu pasti ada makna yang terkandung dan itu tidak bisa kita kesampingkan, gitu. Kemudian makna yang ketiga adalah isi komunikasi Tuhan dengan manusia. Nah, ayat ketika setelah penafsir mencari dari segi bahasanya ini maknanya apa, kemudian penafsir akan melakukan makna pesan apa yang ada dalam ayat ini, pesannya apa. Jadi yang di bawah ayat ini itu sebenarnya punya pesan apa, tekstual kok cuma yang dimaknai secara bahasa itu atau ada makna lain. Jadi spirit yang dibawa itu apa, motivasinya apa. Misalnya kita ayat tentang wanita yang melakukan nusyus, gitu ya, wanita yang cara gampangnya wanita yang tidak taat kepada suami itu kan yang pertama apa, wadribuhunna, gitu ya, dipukul. Nah, ketika wadribuhunna itu kan kalau dimaknakan secara bahasa doroba itu kan artinya memukul, pekerjaan memukul. Jadi memukulnya kalau ngerti ya, memukul itu bentuknya kayak gimana, memukul ya pokoknya kena fisik ya, memukul itu kena fisik. Tapi ketika mau memaknai isi komunikasi Tuhan, apakah pesan yang disampaikan kepada Tuhan dalam ayat nusyus yang suami harus memukul istrinya itu semata-mata untuk memukul atau ada tujuan lain? Misalnya memang semata-mata untuk memukul, sampai sekarang ayat itu juga misalnya ada istri yang membanggang suami, itu suami wajib memukul karena memang makna buat ribunya adalah memukul. Tapi kalau mau dicari pesannya di sini itu apa? Ternyata wadribuhunna itu kan motifnya adalah agar si istri itu istilahnya jera, agar istri itu jera. Maka ketika spirit yang dibawa adalah membuat istri jera, itu kan caranya nggak harus dengan pukulan. Ada sekarang misalnya istri dipukuli, yang ada dilaporkan ke polisi karena KDRT, gitu ya. Karena pukulan di zaman sekarang itu sudah tidak membuat jera, tapi justru melanggar perlindungan perempuan, itu bisa dilaporkan. Jadi ketika menafsirkan tidak menghilangkan sisi bahasanya, tapi tidak mandek dalam bahasa tok, gitu ya, tapi mengungkapkan pesan yang dibawa oleh ayat ini. Meskipun terjemahannya wadribuhunna gitu, tapi pesannya apa sih yang dibawa gitu. Pesannya dipukul itu apa? Misalnya di parenting zaman sekarang itu, kalau anak gitu ya, sekarang itu kan mendidik anak itu tidak bisa lagi dengan reward dan punishment, atau reward itu hadiah, iming-iming,
Jadi dan punishment, hukuman. Jadi dalam dunia parenting sekarang itu tidak boleh lagi menggunakan reward dan punishment karena itu tidak efektif lagi. Jadi reward itu kalau misalnya dikasih iming-iming, jadi dari awal gitu, nanti nek mau sekolah, pulang sekolah tak bikin es krim kayak gitu. Jadi itu setelah penelitian atau dulu itu kan dipakai gitu ya, reward dan punishment atau punishment misalnya. Punishment itu kalau ini berantakin mainan nanti mainannya tak buang, itu kan punishment ya, itu punishment. Itu sekarang dinyatakan tidak efektif karena efektivitasnya cuma sampai saat itu. Jadi kita misalnya mengajak anak sekolah ya, jangan nangis nanti tak beliin es krim. Besok itu tidak akan dipakai lagi kecuali besok kita belikan es krim juga, besoknya lagi kita belikan es krim juga gitu ya. Tapi bagaimana menumbuhkan kepada anak kesadaran bahwa sekolah kamu mau dikasih hadiah atau enggak itu penting buat kamu. Nah itu kayak gitu. Sama kayak gitu tadi ya. Secara ayatnya itu wadribuhunna, pukullah. Tapi nek di zaman sekarang pesannya kenapa Allah memerintahkan dipukul itu karena zaman dulu memang paling efektif itu dipukul dengan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan. Tapi di zaman sekarang yang kalau itu dipukul itu enggak kok malah taat wedi tapi malah bojoku kasar banget ya. Ngapain saya mempertahankan orang yang tidak bisa mencintai saya kan gitu ya. Saya itu sama bapak saya nggak pernah dipukul ya. Bojoku itu sama orang asing yang dulu nggak membesarkan saya, nggak ngasih, nggak mendidik saya, tiba-tiba saya dipukul. Gitu kan mending kita pergi gitu ya. Nah itu pesannya jadi tidak nyampe. Makanya penafsir itu tidak boleh meninggalkan makna secara bahasanya, tapi juga tidak boleh berhenti sampai makna bahasanya saja. Maka ketiga makna ini harus diungkapkan oleh seorang penafsir. Kalau memang mau hasil tafsirannya itu bisa dipakai likuli zaman wa makan sesuai dengan spirit Al-Quran. Al-Quran itu kan soalnya likuli zaman wa makan gitu ya. Jadi Al-Quran diturunkan dulu, kita belum ada gitu ya, nenek moyang kita belum ada, tapi bisa kita pakai hingga sekarang, hingga anak cucu kita, hingga cucu keturunan kita. Jadi seorang penafsir itu ketika mau menafsirkan itu dia harus bisa melakukan lintas budaya istilahnya ya. Jadi budaya sumber, artinya budaya sumber itu ya ayatnya itu, tentang ayatnya itu sendiri, ayatnya maknanya apa yang dalam segi bahasa, kenapa ayat itu pakai itu gitu. Kemudian budaya penafsirnya, dulu pernah saya bahas ya, bahwa setiap penafsiran itu pasti juga dipengaruhi oleh latar belakang si penafsir. Sama kayak buku-buku yang lain lah. Kita misalnya mau membahas tentang sebuah novel, kita akan melihat misalnya dulu membaca Habibur Rahman El-Shirazi itu ya, ayat-ayat cinta. Ketika beliau buku yang dulu fenomenal kan ayat-ayat cinta itu kan settingannya di Mesir gitu ya. Nah itu kita bisa tahu backgroundnya bahwa Kang Abik itu memang dulu tinggalnya di Mesir gitu ya. Jadi saat tinggal di Mesir itu tidak mungkin Kang Apik menulis yang latar belakangnya adalah di Jerman, yang beliau belum tahu settingannya gitu. Nah, jadi ketika sebuah penafsiran, makanya ketika kalian misalnya skripsi atau penelitian membahas karya tafsir, membahas sesosok misalnya pemikiran seseorang, itu kan kalian akan dituntut menulis biografi penulisnya dulu kan. Itu biografi itu bukan semata-mata dia lahir di mana, wafat di mana, pendidikannya apa, tapi untuk mencari celah bagaimana sih beliau ini kok bisa mengantarkan pemikirannya pada hal ini. Nah, kayak gitu ya, misalnya Prof. Quraisy, kenapa Prof. Quraisy itu yang sering dibahas ya, kenapa dalam Prof. Quraisy itu menurut beliau jilbab yang tertutup kayak gini itu masih tidak wajib, gitu ya, tidak wajib. Itu kan kita akan mencari background Prof. Quraisy itu pendidikannya dari mana, tokoh yang menginspirasi pemikiran beliau itu dari mana, kondisi sosial saat beliau menulis tafsir Al-Misbah itu kayak gimana. Nah itu jadi
Selain budaya sumber atau budaya Al-Qur'annya, teks Al-Qur'annya itu sendiri, ketika penafsiran itu juga melintasi budaya si penafsir. Nah, jadi saya kalau mau menafsirkan tentu yang berhubungan dengan saya gitu ya. Ada misalnya apa namanya? Saya pernah ini kan ada yang baru mau meluncurkan buku ya. Kalian diajar Bu Yasirli ya. Kayak Bu Yasirli diajar nggak? Nggak ada. Bu Yasirli itu mau sedang nunggu cetak bukunya yang judulnya pokoknya poligami, pemikiran siapa gitu, ayat-ayat poligami tapi pemikiran siapa. Itu pertama kali saya komen begini, ini saya lupa, pemikiran entah Fazlur Rahman entah Muhammad Arkun gitu ya. Itu saya nanya, ini pemikiran poligaminya Fazlur Rahman atau pemikiran poligaminya Fazlur Rahman yang sesuai dengan keinginan jenengan, gituin. Karena memang setiap penulis ketika mau menulis itu pasti akan sesuai dengan yang mendukung ide dia, dan itu wajar sekali gitu ya, itu wajar sekali gitu. Tidak ada karya tulis yang memang benar-benar objektif, itu tidak ada. Ya, tapi porsi subjektivitasnya itu harus yang ranahnya akademis, jadi tidak kok apa namanya yang mendukung ideologinya kemudian yang lain dianggap cacat meskipun secara akademik bisa diteliti bahwa itu tidak cacat, nah gitu. Nah, jadi setiap karya tulis itu akan berhubungan dengan latar belakang penulisnya. Makanya kan kata bijak itu kan apa dulu kata orang bijak itu kan dengarkan apa dulu itu ungdur makola wala tandur mankola gitu ya dulu. Tapi kalau di zaman sekarang ya tidak hanya makola tapi juga mankola gitu ya. Bahaya kalau misalnya semuanya undur makola wala tandur mankola, karena ketika di YouTube kita bisa mendengar pengajian dari ustadz siapapun tanpa kita tahu background ustadznya, itu kan ya bahaya ya. Sekarang kan banyak yang antar umat Islam saling mengkafirkan dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak melihat siapa yang ngomong ya jangan asal dipercaya ya kan gitu. Makanya ketika kalian menulis itu sumbernya harus dicantumkan, tidak hanya kopas dari situ untuk merunut sanadnya gitu ya, untuk merunut sanadnya. Jadi biasakan kalau kalian menulis apa membuat tugas kuliah, membuat tugas apa itu kalian mendapatkan ide itu dari mana, itu dicantumkan sumbernya dari mana, karena ada yang harus bertanggung jawab terhadap ide ini gitu ya. Jadi memang ungdur makola wala tangdur mankola itu di zaman sekarang ya kudu luwih hati-hati gitu ya. Tidak kudunya memang mankolanya juga harus dilihat memang dia kredibel atau dia artis yang baru hijrah kemudian akhirnya jadi ustadz gitu ya, yang mondok pun dia nggak tahu gitu ya. Jadi pemahaman agama sama kalian mungkin bagusan kalian gitu, tapi dia sudah jadi dai di mana-mana gitu ya, yang ketika ditanyain masalah agama atau bahkan masalah tentang kaifiah sholat dan lain sebagainya itu masih pinter kalian jawabnya kan gitu. Jadi mankolanya di zaman sekarang itu harus dilihat. Kemudian dalam hal ini karena kita mau berbicara tafsir kontemporer, tentu kita bicara kontekstualisasi. Yang kontekstualisasi adalah yang harus dilihat adalah budaya pendengarnya. Kalau kemarin kita belajar tentang bahwa menafsirkan itu kita harus memperhatikan sabab nuzulnya, gitu ya. Ketika mau menafsirkan itu kita harus melihat sabab nuzulnya, historinya apa namanya sabab nuzul baik mikro maupun makro gitu, kita harus melihat itu. Tapi di bab yang konteks itu hanya sampai pada konteks. Nah, jadi kita tadi berbicara tentang teks itu maknanya itu tadi ada 3 makna. Nah, kemudian berbicara tentang konteks itu adalah berbicara tentang historinya, sabab nuzulnya ayat. Nah, konteks itu ya apa yang mengelilingi ayat itu, entah sabab nuzulnya, entah setting histori bahasa apa orang Arabnya, budayanya, psikologi nabinya, itu konteks. Nah, kemudian di tafsir kontemporer itu dilakukan kontekstualisasi atau membawa spirit ayat itu untuk dipraktekkan di zaman sekarang. Yang konteks zaman sekarang sama zaman dulu kan berbeda ya, itu namanya kontekstualisasi. Jadi membawa ayat yang dulu dengan konteks yang seperti itu dibawa di konteks yang sekarang. Makanya lintas budaya selanjutnya adalah budaya pendengar atau budaya
masyarakat yang mau kita ajarkan penafsiran ini. Nah, misalnya itu akan berbeda ya ketika kita bicara tentang kita mau berdakwah di orang-orang yang atau di daerah yang 100% itu orang Muslim, dengan berdakwah di yang minoritas orang Muslim, itu tentu bahasanya akan berbeda. Atau misalnya kalau Gus Baha itu pernah menjelaskan gini, konteks itu ya, kontekstualisasi itu berbicara tentang gini, misalnya kita berbicara tentang waktu sholat. Kalau di tempat-tempat kita atau di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa, yang tempat antara siang dan malam itu bisa 50-50 gitu ya, pernah lihat terbitnya matahari, pernah juga melihat terbenamnya matahari, itu bisa kita jadikan patokan sholat. Kan patokan sholat itu kan nggak dari jam berapa ya, kalau di duhur itu ya ketika matahari itu tergelincir sedikit gitu. Jadi matahari itu kan pernah ada di posisi yang di atas bumi pas gitu. Nah, jadi tergelincirnya sedikit itu masuk waktu duhur. Kemudian kalau waktu asar itu ketika bayangan itu ya, kalau kalian lagi nggak punya jam itu, kalau waktu asar kan gimana caranya kan, bayangannya misalnya di benda gitu, terus kita bayangan sama bendanya itu lebih panjang bayangannya sedikit, itu sudah masuk waktu asar kalau kita mau menggunakan jam matahari ya, tanpa kita misalnya nggak dengar adzan, nggak dengar apapun gitu. Kayak misalnya di Bali gitu kan, mau dengar adzan itu kan susah ya. Di Bali itu kan jarang ada. Jadi dulu teman saya ada waktu pelatihan di Bali itu wallpaper HP-nya itu jam sholat, karena dia nggak dengar adzan. Jadi kalau, nah itu misalnya sesama di Indonesia, di Bali sama di sini misalnya, ketika dengar adzan segeralah sholat. Itu nggak bisa kita pakai di orang di Bali, Muslim di Bali, karena mereka jarang mendengarkan adzan. Apalagi pendatang di Bali yang mungkin bukan, karena Bali kan mayoritasnya bukan Islam ya, jadi itu tidak bisa dipakai. Nah, kayak menggunakan jam matahari di Indonesia masih bisa dipakai, tapi kalau misalnya di kutub utara, di kutub selatan, yang itu nggak lihat matahari terbenam, nggak lihat matahari terbit, nah kita nggak akan bisa berdakwah tentang waktu sholat di kutub gitu ya. Nah itu kontekstualisasi itu kayak gitu. Jadi sesuai dengan konteks pendengar, kita mau berbicara tentang apa. Saya menjelaskan dengan kalian sabab nuzul, kontekstualisasi. Kalau di depan jamaah itu apakah saya juga akan menggunakan kata kontekstualisasi gitu kan? Tentu tidak, gitu ya. Itulah yang disebut coro gampangnya tentang kontekstualisasi. Jadi penafsiran yang kontemporer, kalau penafsiran klasik itu biasanya cuma mengungkap yang teks dan konteksnya. Itu memang sudah bisa mengambil hukum atau mengambil hikmah. Dulu pernah kita pelajari ya, manfaatnya apa ketika belajar sabab nuzul. Jadi kita bisa tahu runtutan atau tarikh tasyriknya itu kayak gimana. Jadi apakah hukum ini itu apakah hukum ini itu khos, kita bisa tahu dari sabab nuzul. Itu sampai di konteks memang ketika sampai di konteks itu pesan dari Al-Quran itu memang sudah bisa keluar atau sudah bisa kita jelaskan bahwa pesan Al-Quran itu ini dan ini. Nah, kalau yang kontemporer meskipun belum banyak ya, itu akhirnya melakukan kontekstualisasi. Bagaimana ayat ini juga bisa berlaku di Indonesia, juga bisa berlaku di Amerika, bisa berlaku di lain sebagainya, bisa berlaku di Jawa misalnya. Nah, itu dilakukan kontekstualisasi. Konteks zaman dulu kemudian dibawa ke konteks zaman sekarang. Akan kita lihat dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah di lintas atau budaya sumber itu mengolah teksnya dulu ya, memahami teksnya. Memahami teks itu kita kemarin sudah membahas munasabah ayat, atau kalau di tafsir-tafsir dan kontemporer itu melakukan istilahnya dengan intertekstualitas ayat. Jadi hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya.
Jadi sebuah ayat itu akan dimaknai secara holistik atau secara umum atau secara keseluruhan gitu. Jadi ayat ini dimaknai apa itu akan dicarikan bantuan lain di ayat tersebut. Misalnya kalau ini tafsirannya Al-Manar ya, dalam tafsiran Al-Manar itu ayat-ayat apa yang cerita Zakaria ketika pulang di rumahnya sudah ada rizki atau ada makanan gitu ya. Kalau dalam terjemahannya itu ada makanan. Wajada indaha rizqo. Jadi yang saya biru-biru itu ya di ayat di apa ini Ali Imran ayat yang 37. Nah, rizki, rizkon atau rizki yang menurut ulama tafsir klasik diartikan sebagai makanan yang berlimpah, itu kata beliau apa namanya Muhammad Abduh itu harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat di situ itu dimulai dengan innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi diutusnya atau dipilihnya Adam, Nuh, al Ibrahim itu kan tentang wahyu ya. Dipilihnya mereka menjadi nabi. Jadi rizki di sini itu bisa juga diterjemahkan tidak hanya makanan yang bisa apa makanan yang berlimpah tiba-tiba datang. Kalau diceritakan kan gitu ya di tafsirannya itu ada makanan musim panas yang hanya ada makanan musim dingin yang saat itu adalah musim panas. Jadi makanan itu sebenarnya tidak bisa didapatkan di musim ini gitu ya. Jadi kayak musimnya mangga tapi di situ sudah ada apa lawan naik musim mangga selain mangga apa duren misalnya. Jadi antara musim durian karo mangga misalnya nggak barengan gitu ya. Di situ harusnya musim mangga kok wis ono duren. Nah, gitu kan akhirnya terus jawabannya apa qalat huwa min indillah gitu. Ini tuh dari Allah gitu. Meskipun lagi tidak musim, ini itu ada karena ini didatangkan langsung oleh Allah. Itu menurut penafsiran yang lain. Tapi menurut Muhammad Abduh, rezeki di situ tidak hanya bisa dimaknai itu, tapi kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, itu namanya intertekstualitas. Jadi hubungan antara teks satu dengan teks yang lainnya gitu ya. Dalam satu surat ya, ini masih dalam satu surat. Rizku di sini itu dipilihkannya atau dijadikannya Maryam dan Zakaria itu juga orang-orang pilihan seperti Allah memilih Adam, Nuh, Ali Ibrahim, wa Ali Imran alal alamin. Itu kan artinya di antara sepenjuruan alam itu Allah itu istofa atau milih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Begitu juga dengan Zakaria dan Maryam. Nah, itu ditafsirkan oleh Muhammad Abduh itu seperti itu gitu. Nah, ini dari mengolah teks dulu ya, belum ke kontekstualnya. Mengolah teks. Jadi ketika mengolah teks itu tidak hanya dipahami satu teks itu saja, tapi dicarikan hubungannya antara teks ini dengan teks selanjutnya dan sebelumnya untuk memaknai apakah rizki di sini memang berhubungan dengan makanan tok atau tidak. Nah, di sini indah rizki ini sebelumnya itu berhubungan dengan dipilihnya nabi atau berhubungan dengan wahyu ya orang-orang pilihan itu dipilih itu yang apa namanya Maryam ini ya Imra'atu Imran ini nadar tulaka fi batni muharraram fataqabbal minni. Jadi istrinya Imran itu meminta diberikan anak itu ya. Nah, itu berhubungannya dengan hal itu. Jadi tidak berhubungan dengan makanan yang tersaji di meja. Itu. Jadi salah satu cara tafsir kontemporer memaknai ayat. Jadi dihubungkan dengan ayat itu sebenarnya berbicara apa? Meskipun dimaknai di tafsiran yang lain itu rizku di sini ya rizki yang berupa makanan itu tadi yang tidak sebenarnya makanan itu tidak bisa didapatkan di musim ini kok itu dapat. Kemudian ya ini pemaknaan ayat secara holistik. Nah, misalnya kalau Muhammad Abduh dalam ya saya memakai tafsirannya Muhammad Abduh ya karena yang memang kontemporer dan kontekstual gitu itu itu misalnya mau menerjemahkan waladhi khalaqakum min tin itu maqadu ajala. Jadi mau menafsirkan ayat ajal
itu Muhammad Abduh itu melakukan istilahnya kayak kemarin kita bisa membahas tafsir maudhu'i dulu. Jadi kata-kata ajal itu ada di ayat mana aja, yang artinya apa aja. Akhirnya baru mau memaknai bahwa ajal itu maknanya ini. Nah itu holistik itu gitu keseluruhannya. Jadi kalau mau menerjemahkan ajal atau menafsirkan ayat ajal itu dicari dulu. Ajal itu ada berapa dalam Al-Quran dan itu berbicara tentang apa aja. Apakah ajalun musamma itu di sini yaumul qiyamah, semuanya berhubungan dengan yaumul qiyamah. Ajal itu kan ajalun musamma itu kan kalau di sini terjemahkan sampai waktu yang ditentukan. Nah, waktu yang ditentukan itu yang apa? Gitu sama Muhammad Abduh itu mencarinya adalah ke semua ayat yang menyantumkan makna ajal. Jadi melakukan tafsir maudhu'i dulu, disatukan dulu. Itu salah satu cara mengolah teks untuk tafsir-tafsir yang kontemporer. Kemudian mempertimbangkan konteks. Nah, ini kita sudah pernah membahas ya bahwa kenapa harus sabab nuzul itu tidak hanya sabab nuzul yang secara itu ada pada hadis-hadis nabawi, tapi juga yang makro, yang setting histori orang-orang Arab kayak gimana, budayanya kayak gimana. Nah, itu juga dipertimbangkan, tidak hanya yang tekstual tertulis yang bisa dilacak pada ayat pada hadis-hadis Nabi, tapi juga yang bisa dilacak pada sejarah gitu ya, sejarah Arab itu kayak dulu itu psikologinya kayak gimana dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang memakai ini atau penafsir memakai ini itu dibuktikan dengan bahwa di Al-Quran itu ciri khas Al-Quran kan itu ya ketika mau mentasyri'kan sesuatu atau memberikan ayat tasyri' atau ayat ahkam itu melakukannya dengan tadarruj gitu. Jadi selalu ketika ayat turun itu pasti akan disesuaikan dengan kondisi untuk siapa ayat ini diturunkan. Nah, itu yang selalu saya contohkan adalah yang paling kelihatan itu ayat tentang Khomer ya. Ayat tentang Khomer itu diturunkannya berangsur-angsur karena budaya masyarakat Arab hampir kabeh wong itu minum Khomer. Jadi kalau mau langsung dihapus itu yang ada mereka malah lari dari Islam. Ya, mereka malah lari dari Islam. Kemudian adanya fenomena nasakh dan mansuh itu bukti-bukti ya. Mereka mengajukan bukti-bukti bahwa Al-Quran itu memang sesuai zamannya, sesuai konteksnya turun ayat ini ya karena konteksnya sedang demikian. Makanya ada nasakh dan mansuh. Pertama ada hukum seperti ini, kemudian di konteks yang lain hukumnya seperti ini yang beda yang akhirnya menghapus hukum yang sebelumnya. Kemudian dalam Al-Quran itu kan juga menyebutkan nama, tempat, nama peristiwa, perang Badar dan lain sebagainya ya, kisah-kisah itu kan berarti Al-Quran itu memang menceritakan kejadian masa itu, gitu ya, menceritakan kejadian masa itu, gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran itu turunnya itu juga berdasar, bukan berdasar, kalau berdasar itu kayaknya hanya itu, nih. Al-Quran itu juga dipengaruhi oleh budaya yang ada saat itu gitu ya. Bukan kok budaya yang mengaruhi, tapi Allah itu mendesain Al-Quran untuk sesuai dengan budaya saat itu gitu ya. Desainnya seperti itu. Makanya ya dengan segala hikmah di baliknya gitu. Nah, tugas dari penafsir. Nah, setelah karena itu Al-Quran turunnya dengan konteks terdahulu adalah melakukan kontekstualisasi yang pada akhirnya membawa spirit Al-Quran yang sesuai dengan konteks dulu itu masih bisa dipakai di zaman sekarang. Nah, ini kalau kontekstualisasi itu adalah atau upaya mereproduksi makna. Jadi maknanya dulu seperti ini kemudian direproduksi lagi. Apakah makna yang dulu itu tepat digunakan pada zaman sekarang ini gitu. Jadi melihat realitas historis yang terjadi di masa turunnya ayat dan mencari pedoman dan petunjuk Al-Quran mengenai apa yang harus dilakukan. Jadi yang dicari adalah spiritnya. Tadi ya ada 3 makna, yang dicari adalah spiritnya. Yang bisa nggak sih ayat itu secara literal dipakai di zaman sekarang atau spiritnya saja yang akan kita pakai, sedangkan prakteknya berbeda. Kayak tadi ya, nusus itu tadi ya. Ayat nusus dulu wadribuhunna itu spiritnya adalah agar istri itu jera dan mentaati suami. Dipakai di zaman sekarang apakah memang membuat istri jera itu hanya dengan pukulan atau justru dengan kasih sayang? Itu gitu. Kontekstualisasi itu berbicaranya tentang itu. Nah, kenapa harus kontekstualisasi? Nah, itu Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia.
manusia itu tidak hanya pada masa Nabi, tidak hanya bagi orang-orang Arab, tapi semua manusia di belahan bumi manapun. Maka spirit Al-Quran yang pesan-pesan dalam Al-Quran itu bersifat universal, gitu ya. Karena itu pesan untuk manusia, maka sifatnya adalah harus universal. Nah, jadi peraturan misalnya, peraturan yang ada di IAIN mungkin tidak bisa diberlakukan di UKSW. Misalnya di IAIN itu kalian berpakaian itu harus pakai jilbab, gitu ya. Nah, itu hanya bisa diberlakukan di IAIN, sedangkan di UKSW tidak bisa. Tapi yang universalnya adalah berpakaian sopan. Sopan itu kan tergantung budaya ya, sopannya UKSW seperti itu, sopannya kita seperti ini. Nah, spirit berpakaian sopan inilah yang dibawa. Jadi bukan kok mahasiswa itu harus pakai jilbab ketika kuliah, karena itu tidak universal, itu tidak bisa dipakai di universitas Kristen, universitas umum. Di UGM tidak bisa kita menggunakan itu karena UGM bukan universitas Islam yang harus pakai jilbab gitu ya. Tapi berpakaian sopan itulah makna universal yang dibawa oleh peraturan-peraturan mahasiswa harus pakai jilbab. Di Al-Quran juga seperti itu. Jadi yang mau diungkap adalah makna universal yang bisa berlaku di setiap zaman pada setiap manusia. Nah, itu cuma contoh aja. Nah, jadi langkah-langkah kontekstualisasi itu adalah memandang sudut pandang atau gagasan dari para pelaku asli atau konteks zaman dulu, kemudian memaknai arti atau makna dari peristiwa yang berlangsung dan itu hubungannya dengan sejarah, baru menilai peristiwa tersebut berdasarkan gagasan yang berlaku di zaman si penafsir ini hidup atau sejarawan ini hidup. Itu ya. Jadi mengkontekstualisasi itu tidak hanya berhenti pada konteks atau sabab nuzul baik makro maupun mikro di suatu ayat, tapi juga melihat apakah ayat itu di zaman sekarang itu dipakainya masih persis seperti itu. Itu bukan kok mau meliberalkan Al-Quran, tapi semata-mata mau menjadikan Al-Quran itu bisa dipakai di setiap kalangan. Nah, kira-kira seperti itu kalau untuk kontekstualisasi. Monggo ada yang perlu ditanyakan? Ini saya stop dulu.